Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Galusa Putri, siswa SMA Negeri 1 Brebes, SMA Double Track juga. Di sini saya sudah berada di SMA Negeri 1 Brebes, SMA Double Track yang dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan bekerja sama dengan kampus ITS di Surabaya. Di sini saya akan berbincang-bincang kepada Bu Lili untuk mengetahui lebih lanjut apa itu SMA Double Track, dan bagi semua orang yang belum tahu apa sih SMA Double Track itu, yuk mari ikuti dan cari tahu kebenarannya. Sebelumnya Bu Lili boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Juliana, Ketua Double Track SMA Negeri 1 Brebes. Selanjutnya, saya di sini kan ingin berbincang-bincang kan ya. Apa sih SMA Double Track itu? Terima kasih ya Novia untuk hostnya. SMA Double Track itu apa gitu ya. Oke, SMA Double Track atau program Double Track ini sebetulnya program unggulan. Program unggulan di mana? Ini adalah program unggulan yang dicetuskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan ITS. Nah, ini SMA Double Track ini adalah utamanya untuk SMA yang ada di pinggiran. Yang mana program Double Track itu adalah kurikulumnya formal, berdampingan dengan keterampilan. Yang mana keterampilannya itu mendampingi kurikulum formal yang ada di sekolah, yang mana keterampilannya itu berbasis kearifan lokal dari masing-masing daerah. Nah, ini nanti program Double Track ini akan ditujukan utamanya bagi anak-anak yang nanti setelah lulus kuliah tidak bisa melanjutkan, atau anak-anak yang ingin bekerja ya. Nah, itu kan harus punya keterampilan atau skill dulu. Nah, dengan mengikuti program Double Track ini, anak-anak bisa punya keterampilan setelah dibimbing oleh yang handal, yang berkes di sekolah ini. Akhirnya nanti mereka akan punya ilmu dan keterampilan, bisa jadi istilahnya bekal untuk di masa depan, entah itu membuat dia membuat lapangan kerja sendiri, berwirausaha, atau mungkin bekerja di suatu perusahaan. Paling tidak dengan bekal yang didapatkan dari keterampilan yang di dalamnya selama di Double Track ini diikuti di SMA Negeri 1 Brebes, maka mereka akan punya bekal yang luar biasa yang bermanfaat untuk masa depan. Wah, ternyata seperti itu ya Double Track, bermanfaat juga ya bagi siswanya ternyata. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kapan sih berdirinya SMA Double Track di SMA Negeri 1 Brebes ini? Untuk SMA Negeri 1 Brebes, Double Track itu programnya dimulai kurang lebih tahun 2019. Jadi sudah lama ya. Sudah cukup lama ya perjalanannya. Sudah berapa tahun? Ya. Kira-kira sekarang sudah mau jalan 4 tahun? 6. Ini 2025 ya? Iya, 6 tahun. Oh iya, 6 tahun. Sudah terasa ya? Iya, perjalanannya begitu cukup lama ternyata. Iya. Jadi kita awal mulanya itu berdiri tahun 2019. Yang mana waktu itu kita alhamdulillah ya dipercaya oleh sebagai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, keras sekali sungguh, alhamdulillah waktu itu kita dipercaya ini program Double Track, yang mana waktu itu kita mendapatkan 7 rombel atau 7 keterampilan. Banyak banget ya Bu ya. Ya, saya jelaskan apa saja di situ. Nah, dulu satu yang keterampilan yang sudah waktu itu yang awal yang kita jalankan, maksudnya itu satu keterampilan membuka masakan Indonesia. Waktu itu kita punya 2 rombel buka masakan Indonesia, sehingga di situ ada dua trainer, yaitu yang pertama itu trainer Bu Grisik Belandari, yang kedua adalah Bu Antini di masakan Indonesia, buka masakan Indonesia. Kemudian yang ketiga itu rombel yang ketiga keterampilan tata boga lagi, tetapi yaitu asli bakery yang ini masak tentang membalok ini.
sehingga anak-anak kan punya bekal sama bapak jadi jelas seperti itu. Nah itu waktu itu penanganannya saya sendiri. Wow, keren jadi ya. Ya kemudian kemudian ini apa keterampilan ada lagi. Waktu itu adalah kita juga keterampilan ini keputusan. Waktu itu karena waktu itu ada COVID ya, kita sampai kita dipercaya untuk membuat APD. Luar biasa. Luar biasa, iya. Kemudian ada keterampilan lagi yaitu keterampilan masakan dan minuman ringan. Waktu itu keterampilan juga boleh juga. Kemudian ada lagi waktu itu masih kedua ini keterampilan yaitu keterampilan tata rias panggung. Nah, tata rias panggung itu ada keterampilan yang make up, tata rias yang make up, dan ada yang tata rias rambut. Yang tata rias rambut itu adalah waktu itu keterampilannya adalah Bu Sapoloni. Kemudian yang tata rias yang make up itu adalah Bu Sumini. Nah, itu 7 keterampilan itu 7 primer itu alhamdulillah luar biasa. Itu gebrakan pertama kita awal mula double track kita lahir punya 7 keterampilan yaitu keterampilannya alhamdulillah kita dipercaya untuk melaksanakan program double track di Nganjuk utamanya. Wah, banyak banget ya Bu, ternyata keren-keren juga, inovatif, kreatif juga ternyata. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa saja sih pengelola double track di SMA Negeri 1 Brebek ini? Kalau untuk pengelolanya double track di SMA Negeri 1 Brebek itu yang jelas ya, Iya. dia ini yang jelas ketuanya saya sendiri, tetapi di atas ketua itu masih ada penanggung jawabnya adalah Bapak Imam Jogja, yaitu SD MSI selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Brebek. Kemudian ketua programnya adalah saya sendiri, Yuliana. Kemudian fasilitatornya itu Bapak Muhammad Surah Nurwalidi SKI. Kemudian ada lagi petugasnya selain itu adalah petugas administrator, itu adalah Bu Asma. Kemudian ada lagi trainer, ya, yang penting tahu trainer, iya. Yaitu siapa saja trainernya, yaitu ada 3. 1 Putini Indah Setio Islas, itu trainer dari Tata Boga Masakan Indonesia. Kemudian Tata Boga Makanan dan Minuman Ringan itu Bu Estika Mikro Santi SPD. Kamu bimbing siapa? Bu Estika, tepatnya. Iya, kebetulan nih saya dibimbing oleh trainernya Bu Estika. Saya kan di makanan dan minuman ringan. Oke, luar biasa ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah multimedia. Multimedia ini adalah desain grafis. Jadi untuk desain itu ya mana jadi desain itu adalah dibimbing oleh Bapak Muhammad Sarimuddin SPDI. Itu trainer-trainer yang ada di sekolah kita ya. Nah, itu nanti harapan kita dengan trainer-trainer yang ada ini karena bisa akan mendapatkan ilmu keterampilan yang bisa jadi bekal untuk masa depan. Amin, amin, amin. Selanjutnya nih Bu, keterampilan apa saja sih yang sudah dijalankan di SMA Negeri 1 Brebek ini sejak awal berdirinya double track dari 2019? Kalau dari 2019 itu kita 7 ya, tadi sudah sampaikan, Iya. sudah 7 keterampilan. Iya, banyak banget. Kemudian karena COVID, nah COVID itu kita tinggal 2, semuanya sama, sekolah double track sejak umur mendapatkan kepercayaan hanya 2 rombel waktu itu, yaitu Tata Boga Masakan Indonesia dan minuman ringan. Karena waktu COVID memang kan nggak boleh saling berinteraksi ya, sehingga kita tetap jaga jarak, tapi tetap melaksanakan program double track tetap berjalan. Waktu itu tinggal 2, kemudian setelah itu 2 lagi, karena COVID-nya kan belum kelar. Iya. Kemudian setelah itu tahun 2023 ya, itu sudah mulai 3 rombel lagi sampai sekarang. Alhamdulillah
yaitu yang pertama itu tadi pramuka masakan Indonesia yang dipimpin oleh Bu Tini Indah Sulistyo ini SS. Anak-anak kan diajari ya itu ya, kalau nggak salah di situ diajari membuat lauk yang penting ini masakan khas Nusantara atau Indonesia, sehingga anak-anak kan nanti punya wawasan membuat makanan Indonesia itu seperti ini, jangan hanya masakan Barat saja ya. Sekarang anak-anak muda itu geser kan sebenarnya apa? Makan makanan yang sebelah. Betul, atau makanan yang dari luar, yang fast food itu kan ya. Nah, itu padahal sebetulnya Nusantara itu banyak menu yang luar biasa. Itu diajarkan oleh Bu Tini. Kemudian kalau kamu diajari oleh siapa? SDK makanan dan minuman ringan. Betul. Situ kamu diajari apa coba? Di sini saya diajari mengolah makanan ringan, contohnya kayak seperti cemilan, minuman ringan. Nah itu cemilan itu berupa kayak seperti dimsum, pentol corah, seperti itu, kayak lebih ke kesenangan Gen Z zaman sekarang gitu. Tapi jangan lupa sama unsur kemakanan ringannya. Ya, paling tidak makanannya itu berbasis apa? Berbasis kearifan lokal. Atau misalkan begini namanya. Misalkan kearifan lokal apa? Oh di sini banyak kerupuk, banyak singkong atau pisang. Kita bisa bikin keripik ketela. Ya betul. Kan divariasi. Gadget misalkan suka apa? Dikasih topping apa? Diolah. Itu sehingga meskipun itu kearifan lokal, tetapi juga disukai oleh gadget anak-anak zaman sekarang. Ya jadi kan kalau diajari diinovasi, sehingga keripik pisang itu atau pisang itu diolah jadi keripik ya selera anak muda zaman sekarang. Singkong juga demikian ya. Diolah sedemikian rupa, diberi topping seperti kesukaan anak gadget sekarang. Iya, banyak banget sekarang macamnya. Apalagi produk-produk yang bisa kita temuin di daerah kita ini bisa dijadikan untuk makanan dan minumannya. Betul sekali. Kemudian yang keterangan ketiga itu yang ada di sini adalah multimedia saya. Yaitu di sini adalah desain grafis. Anak-anak di sini kan diajari, yang tahu kan, anak diajari mendesain banner, mendesain tulisan, membuat web, dan itu semua. Terus anak-anak diajari juga membuat sabun dan sebagainya. Nah, berguna banget. Betul, misalkan mencetak kaos, nanti anak diajar di situ, mendesain banner. Kan biasanya banyak orang pekerjaan yang nggak bisa mendesain banner, itu bisa dari keterampilan multimedia desain. Di sini anak-anak nanti dapat ilmu dari sini. Atau mungkin kalau ada acara wedding, kamu bisa pesan apa? Membuatmu untuk souvenir ganti. Di sablon, nah itu akan diajari di sini. Banyak sekali nanti yang akan didapatkan oleh anak-anak. Oh, ternyata seperti itu ya Bu ya. Banyak banget ya yang ada di sini itu tentang double track itu. Dan selanjutnya Bu, kalau boleh tahu, untuk apa sekarang keterampilan yang ada di SMA Negeri 1 Brebek ini untuk yang sekarang udah ada apa aja? Seperti seperti yang saya sampaikan tadi, keterampilan sekarang ini kita ini dapat 3 keterampilan atau 3 ronde. Jadi seperti itu tadi yang saya sampaikan, yaitu keterampilan tata boga, masakan Indonesia, kemudian tata boga, makanan dan minuman ringan yang kamu masuk di dalamnya, dan yang terakhir adalah multimedia desain grafis. 3 keterampilan sementara yang kita dipercaya oleh PTS sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, semoga terus berkembang ya Bu ya. Amin. Lalu SMA Double Track SMA Negeri 1 Brebek, apakah mempunyai mitra atau Dudi dalam pelaksanaan pelatihan ini? Untuk mitra jelas mesti punya. Karena tanpa mitra kita kurang berkembang ilmunya. Sehingga nanti dari mitra kita kerjasama dengan mitra di sekitar kita atau Dudi dunia usaha dan industri, maka kita akan lebih berkembang. Karena apa? Kalau ilmu dari tenaga cepat, sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu yang lain dari mana? Dari Dudi atau dari mitra kita. Misalkan dari catering yang dijadikan mitra kita, ya seperti Selfie Catering. Itu kan saya bisa itu kan kita bekerja sama. Misalkan seperti kemarin itu
waktu penerimaan apa kalau masih ingat orang tuanya diundang kok diberi konsumsi. Nah itu adalah hasil kerjasama anak-anak dengan Dudi, sehingga anak-anak juga dibekali, oh begini ya PKJ membuat snack, oh begini PKJ, oh begini pembuatannya, sehingga anak-anak dari Dudi ini, mitra ini, itu akhirnya diberi pengalaman hidup, sehingga bisa langsung nanti ke depannya dia bisa terjun ke masyarakat. Iya, dia survei, ya dia survei, sehingga dia punya lengkap untuk survei seperti itu. Jelas mitra harus ada. Wow, semoga Dudi serta Mitra bisa bekerja sama dan memberikan bekal untuk trainer dan siswa-siswa yang bermanfaat sesuai bidang-bidangnya. Lalu Bu, apakah peran serta SMA Double Track SMA Negeri 1 Brebek di lingkungan masyarakat sekitar? Untuk peran sertanya ya, Iya. Alhamdulillah peran serta kita itu banyak. Kan tahu ya, sekitar kita ini kan pinggiran, itu kita sangat berperan sekali. Misalkan ya anak-anak ini seperti desa anak-anak kan diajari membuat apa? Banner. Ya, kemarin itu anak-anak juga diajari membuat banner untuk ini catering yang suka bikin tulis. Nah, itu dibuat didesainkan oleh anak-anak desa ini, kemudian sekalian dicetakkan, ini bukti karyanya anak-anak desain ya, dicetakkan kemudian dipasang. Tujuannya apa? Dengan bukti karya ini anak-anak dari anak-anak desain grafis itu apa? Biar catering yang membuat produksi ini bisa lebih terkenal, istilahnya promosi. Nah, cuma ini anak-anak kan membuatkan bannernya biar orang-orang bisa melihat, oh ternyata home industry ini ada ya. Oh ternyata ini kenapa bisa dipesani snack atau roti brownies ya. Nah seperti itu. Saling menguntungkan juga ya? Ya betul. Jadi anak-anak itu juga bermanfaat bagi lingkungan. Yang lingkungan juga mendapatkan manfaat dari anak-anak. Jadi kita tuh kalau punya ilmu kalau bisa bermanfaat atau berkah buat sekitar. Nah seperti itu. Kemudian selain itu ya anak-anak desain itu, kemudian ini anak-anak tata boga seperti kalian ya, tata boga masakan Indonesia itu membuat makanan kemudian ditaruh di kota. Nah, itu terus mereka berbagi takjil. Jadi hasil dari anak-anak digunakan untuk berbagi takjil di bahan makanan seperti ini karena masakan Indonesia ya. Kemudian kalau kamu kan di bahan makanan siapa? Bestika kan? Nah itu kan membuat snack sama minuman ringan kan? Iya. Itu yang dibagi kemarin waktu berbagi takjil waktu bulan Ramadan. Nah, selain itu apa? Ini peran kita di masyarakat lagi kita juga mengikuti pameran ya? Bisa. Jelas kan juga mengajarkan kan? Iya. Apa kemarin? Program itu Bu, apa namanya? Safari Ramadan. Pinter, Iya. Safari Ramadan. Iya. Kita kan juga mengikuti, ya kan? Iya. Beberapa hari itu. Nah, itu apa kira-kira yang kamu rasakan kemarin dengan kamu ikut Safari Ramadan? Senang sebelumnya saya mendapatkan ilmu juga dan senang juga bisa berinteraksi dengan warga sekitar juga, terus menambah ilmu wawasan saya juga. Banyak lah intinya itu. Nggak bisa saya Kamu kan diajari masak kemudian diajari untuk PKJ yang baik, terus diajari apa? Menjualnya juga. Iya. Nah itu yang pola-polanya itu gimana kamu menjual packaging yang bagus kan, sehingga masyarakat sekitarnya tertarik. Selain itu kita sekolah kita juga sering loh dapat ini mengikuti pameran, diundang untuk mengikuti pameran. Misalkan apa? Yaitu pameran ini HBRI. Jadi kita mewakili SMA Double Track yang jadi Nganjuk. Kita ditunjuk di kabupaten dengan SMA Negeri 2 Nganjuk. Kemudian Hari Pendidikan Nasional kita juga diundang tahun sebelumnya. Kemudian waktu di SMA Negeri 2 itu ada kegiatan MKKS kepala sekolah, pertemuan MKKS kepala sekolah Jawa Timur yang bertempat di SMA 2. Itu kita juga diundang untuk membuat pameran. Karena apa? Itu pameran double track ya, mewakili dengan masukan. Banyak lah kita kegiatan pameran di luar itu banyak. Kemudian
kamu juga tahu ya setiap ini kelas meeting. Iya. Apa itu kelas meeting? Kamu tahu? Menunggu apa? Menunggu apa? Rapotan, iya. Kan daripada kosong kan? Iya. Akhirnya ada kelas meeting. Nah akhirnya awal-awal juga gimana? Mengisi pasar kan? Iya, bazar. Kamu menjual produk-produk. Iya. Senang nggak kamu bisa menjual produk? Senang, karena bisa dirasakan oleh teman-teman juga, guru-guru juga yang membelinya tentunya juga. Dapat uang nggak kamu? Dapat. Nah, kan di samping kamu dapat uang jajan dari orang tua, kamu kan bisa dapat keuntungan uang jajan dari usahamu Sendiri, iya. Tapi kamu luar biasa. Ya, Iya. itu kira-kira banyak kegiatan. Kita juga pernah kegiatan DPR di Hotel Yusra Kaca Timur itu juga pernah mengikuti di sana. Kemudian apalagi aku perpisahan kelas berapa? Perpisahan tahun ini juga mengikuti Kelas 12, bazar, kan? iya, kelas Itu kan udah ada pasar kan, Iya. sehingga itu kan tujuan kita apa? Promosi. Iya. Ke wali murid, oh ini loh double track kita, ternyata anak-anak tuh bisa membuat produk ya, yang bisa kita promosikan dan bisa dirasakan oleh mereka. Nah, ya. Iya. Semoga kedepannya kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di program ini dan program sekolah juga, ya Bu ya tentunya. Nah, kalau boleh tahu nih pastinya nih kakak-kakak alumni saya atau kakak-kakak kelas saya mendapatkan prestasi Bu. Kalau boleh tahu prestasi siswa-siswi SMA Double Track di SMA Negeri 1 berikut ini sudah berapa banyak ya Bu ya? Alhamdulillah untuk double track itu prestasinya alhamdulillah. Kita kan berdiri tahun 2019 ya. Iya. Kita punya prestasi di tahun 2021. Alhamdulillah ya. Waktu itu kita langsung kus terbaik, juara 3 kus terbaik. Jadi kus itu adalah kelompok usaha siswa. Itu terbaik se-Jawa Timur loh. Kan nggak mudah itu. Iya. Se-Jawa Timur juara 3. Nah, alhamdulillah kita dapat prestasi itu. Kemudian tahun berikutnya berarti tahun 2022 ya. 22 itu alhamdulillah siswa kita bernama Isakina itu jadi siswa terbaik SD Best Tata Boga juara 1. Keren banget Bu bisa jadi juara 1. Iya, se-Jawa Timur bayangkan. Iya. Kan nggak mudah itu menyelesaikan SMA double track se-Jawa Timur nggak mudah. Iya. Kemudian tahun berikutnya itu di tahun 2023 itu juga ada prestasi lagi. Setiap tahun ya Bu ya prestasinya. Iya, ada lagi. Iya. Sama, yaitu siswa terbaik juara 1 Tata Boga, yaitu atas nama Mbak Sekarhana dari makanan dan minuman ringan. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi Mbak Alfi Viviana itu juara 2 desain batik. Bayangkan, mendesain batik ya. double track. Masya Allah luar biasa, alhamdulillah itu juara 2. Yang mana ternyata dari dia menuju lomba ini, dari lomba MEA untuk membuat penghargaan untuk double track ya, sama double track. Akhirnya sertifikatnya ini anak-anakku ya ini bisa dipakai untuk mendapatkan ke perguruan tinggi. Jadi dia dapat jalur prestasi. Iya. Menguntungkan ya Bu ya. Ya betul, sangat-sangat menguntungkan. Dan mereka dua-duanya itu diterima di UNES. Ya, yang Mbak Sekardana yang juara 1 Tata Boga itu di kimia UNESA, yang Mbak Alfi Viviana itu di fisika UNESA. Luar biasa, yang luar biasa. Semoga saya dan teman-teman yang lainnya bisa melanjutkan prestasi untuk kedepannya nih buat SMA Double Track di SMA Negeri 1. Saya yakin bisa, karena apa? Itu kan tahun berapa? 2023. Iya. 2024 tahun kemarin aja loh. Wow, jadi setiap tahun banget nih ya Bu ya. Iya, 2024 itu kemarin yang pertama karena trainernya jadi masakan Indonesia juara 1 tes dari masakan Indonesia. Keren masakan Indonesia itu loh. Iya. Iya. Kemudian berikutnya adalah juara 3 siswa terbaik Tata Boga makanan minuman ringan, yaitu kalau nggak salah Mecesa kakak tingkatmu. Kemudian ini alumni Mbak Mawidia. Iya, alumni itu ternyata dia menginspirasi ke siswa double track yang lain. Kenapa? Dia itu
kan sekarang bekerja. Iya. Bekerja di resto Kalenan Sawahan. Oh, di Sawan sana. Iya, itu ternyata dia itu menginspirasi banyak alumni yang lain. Akhirnya dia mendapatkan penghargaan sebagai alumni inspiratif. Nah, luar biasa kan, keren kan? Kemudian ada lagi itu KUS ya. Ini kelompok usaha siswanya dari anak-anak. Kelompok usahanya dari ini KUS apa itu ramen apa itu dari kelompoknya Monik itu KUS terbaik lembang tersebut. Itu juga sangat-sangat luar biasa anak mendapatkan prestasi juga dan dapat penghargaan dari tugas terus penegak terbaik juga luar biasa anak-anak luar biasa. Semoga nanti kamu juga bisa. Amin, semoga kedepannya tambah banyak prestasi, tambah semakin maju SMA Double Track di SMA Negeri 1 Brebek ini. Baik Bu, untuk yang terakhir nih, apa sih harapan Double Track SMA Negeri 1 Brebek ini ke depannya? Kalau harapan ke depannya, Iya. satu yang jelas ya, Iya. kita berharap masih bisa dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga dari ITS. Karena apa? Dengan kepercayaan ini, maka nanti kan kita dengan program Double Track ini kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ilmu keterampilan kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka bisa dibekali dengan keterampilan. Jadi SMA Double Track itu SMA tapi rasa SMK. Iya. Kan seperti kayak SMK kan. Iya. Tapi kita SMA. Tapi kita dibekali keterampilan. Nah itu nanti harapannya seperti anak-anak SMK setelah lulus itu anak-anak SMA ini punya keterampilan bisa untuk apa? Bekal masa depan. Iya. Di samping itu anak-anak bisa nanti mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi dia bisa berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, syukur-syukur bisa menggandeng, ya kan? Menggandeng teman-temannya semakin banyak, semakin berkembang, ya seperti itu. Ya harapan kita sih, semoga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga ITS semoga masih percayakan SMA Negeri 1 Brebek, ya. Amin. Oke, alhamdulillah sebelumnya saya sudah berbincang-bincang kepada Bu Lili dan saya bisa menambah wawasan tentang SMA Double Track itu. Lalu saya tutup, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua.